Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 1521 Lima Kaisar Muda. Pada malam yang tenang, Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei dan melakukan perjalanan bersama para kaisar dan anak-anak. Perjalanan ini memang tidak dekat, menurut peta bintang berada di ambang perbatasan alam semesta. Laoki, tenang saja, tubuh suci itu pasti bukan seseorang yang sedang menunggumu. Di portal domain teleportasi, Kaisar Kera Kecil bertanya lebih dari sekali, aku tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Ye Chen mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya memiliki firasat kuat bahwa itu harus menjadi ekaristi jenis pertama, yang sebagian besar belum selesai, jika tidak, mereka tidak akan pernah menyusut menjadi kuburan pemakaman. Tuhan, tolong bantu aku. Beri aku sepotong di Yun, putra Dewa Bulan Matahari bergumam, berdoa, dan sesekali melirik Kuiniu. Dulu, sapi ini tidak bisa mengalahkannya, tapi dia beruntung, dan mendapatkan Kaisar Yun yang menggelegar, jadi dia tidak bisa mengalahkannya lagi. Kuiniu sangat arogan, dan dia masih memiliki aura menjadi orang nomor satu di dunia. Dia menatap putra Dewa Bulan Matahari dengan mata sipit, seolah berkata, jujurlah padaku. Setengah jam kemudian, semua orang meninggalkan gerbang domain dan berkorban ke gerbang domain baru lagi. Kecuali untuk Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang semuanya adalah Kaisar dan putra, mereka tidak melihat Dongshen. Ye Chen keluar tanpa memberitahunya. Ini bukan tempat yang baik untuk dimakamkan di tempat kuno, dan saya tidak mau istri saya untuk mengambil risiko dengan dia. Akumulasi karma adalah pendahulu bencana. Putra Kaisar King berkata dengan santai, dia berbicara tentang Ye Chen, penglihatan tingkat putra Kaisar itu kejam, bagaimana mungkin dia tidak melihat karma di tubuh Ye Chen? Akan ada malapetaka. Ye Chen tersenyum, tetapi dia bisa melihatnya secara terbuka, dan dia sangat ingin pergi ke tanah kuno untuk mengubur para dewa, setidaknya dia harus mencari tahu asal-usul tubuh suci tersebut. Adalah jika itu adalah keluarga, tidak apa-apa, tetapi saya khawatir itu akan bermusuhan. Sungguh aneh bahwa Di Huang dan Hongyan pergi lebih awal dan tidak pernah mengejar tanah pemakaman kuno. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat bahwa bukan kebetulan bahwa tanah kuno dewa pemakaman muncul setelah dua makhluk tertinggi pergi, tetapi semacam perhitungan, hanya untuk menghindari tubuh suci Dacheng. Dia sangat khawatir, tetapi beberapa talenta tingkat kaisar penuh dengan imajinasi, berpikir untuk dirinya sendiri, ketika Ye Chen memasuki dunia untuk menghadapi bencana, dia akan lebih sering pergi ke puncak Gadis Giok untuk melihat saudara iparnya. Saya tidak tahu, jika Tuan Muda Ye tahu, apakah bakat itu akan dikirim untuk mempelajari kitab suci Buddha terlebih dahulu, untuk mencegah harta hidup ini pergi ke puncak Yunfei untuk membuat masalah sepanjang hari. Jalan di depan masih sangat jauh. Di lorong gerbang domain, semua kaisar dan putra memiliki sentimen mereka sendiri, minum alkohol, menggaruk rambut monyet, bersila, pencerahan yang tercerahkan, dan seekor sapi tua, selalu berpura-pura agresif, dihantui oleh Kaisar Yun Leiting selalu menggantung di depan orang. Pada titik tertentu, semua orang menetap di langit berbintang. Langit berbintang ini sedang kesurupan, tidak ada bintang kuno dengan kehidupan, dan mereka tidak dapat mencium energi spiritual apapun. Cahaya bintang sangat redup, dan seluruh bidang bintang bergetar. Pasir apung mengembara, melayang ke tepi bintang alam semesta dengan angin bintang. Kalau begitu, itu adalah tanah kuno para dewa penguburan. Song Yu menunjuk ke satu sisi. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga melihatnya, sejauh yang dia bisa lihat, ada lautan awan yang kacau, abu-abu, bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tidak bisa melihat jalan ke depan, dan ditutupi oleh kekuatan misterius. Yang saya tahu adalah bahwa potongan awan yang kacau itu adalah perubahan dan kuno. Bagian dalamnya tidak sebesar itu. Itu bisa digambarkan luas dan tidak terbatas. Jangan tersesat. Kuiniu terlihat seperti kakak laki-laki. Meskipun dia berpura-pura agresif, itu benar. Di zaman kuno tanah, saya tahu bahwa tempat saya dimakamkan penuh dengan bencana. Semua orang berjalan dan berbicara, dan langsung pergi ke lautan awan yang kacau. Mereka bukan satu-satunya yang datang ke sini, ada juga banyak biksu, ada banyak junior berusia 1000 tahun, dan mereka tidak tahu dari mana mereka mendapat berita, dan mereka juga datang berkelompok untuk ikut bersenang-senang. Ketika mereka mencapai lautan awan yang kacau, semua orang berhenti.
Harus dikatakan bahwa lautan awan yang kacau benar-benar luas dan tak terbatas. Berdiri di depan lautan awan, mereka hanyalah setetes air di Taichung, terlalu kecil untuk dilihat. Seperti yang dikatakan Kuiniu, mereka mungkin tersesat. Aneh. Kuiniu menarik napas dalam-dalam, berbicara kepada Ye Chen. Aneh. Ye Chen berbalik dengan santai, membuka mata reinkarnasi, dan ingin menembus lautan awan yang kacau ini, tetapi penglihatannya terbatas, dan yang dia lihat hanyalah awan kelabu dan kabut. Selain itu, dia juga mencium kekuatan aneh, yang asal-usulnya tidak dapat dia ketahui. Sangat kuat, putra Kaisar Qing tiba-tiba berkata, dan mata semua orang tertuju ke satu sisi. Bahkan Ye Chen, yang sedang berpikir keras, tanpa sadar memalingkan matanya ke samping setelah mendengar kata-kata ini. Ketika saya memasuki mata saya melihat 5 sosok datang dari langit, semuanya ditutupi dengan jubah hitam, dan mereka ditutupi oleh sihir misterius, mereka tidak dapat melihat asal-usul mereka, dan mereka tidak dapat melihat garis keturunan mereka. Hanya ada 4 pria dan 1 wanita, seperti orang dahulu orang-orang luar biasa di zaman itu menginjak Dao Yun di setiap langkahnya. Selain itu, ada penglihatan misterius yang tampaknya tersembunyi. Meskipun Anda tidak dapat melihat kehormatannya, Anda dapat mendengar suara Dao. Jelas bahwa pemahaman 5 orang tentang Dao telah mencapai puncaknya. Sangat kuat. Kaisar Yukong bergumam pelan, matanya hampir menyipit. Harimau yang berjongkok menyembunyikan naga di surga, Kaisar Yuming sedikit mengernyit, matanya tidak bisa menyembunyikan ekspresi ketakutan, dan dia bisa mencium aura yang menakutkan. Kelima pria berjubah hitam ini tidak kuat biasa. Kaisar muda. Mata berapi-api Kaisar kera kecil itu bersinar terang. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Bahkan dengan mata reinkarnasi, dia tidak bisa melihat menembus mereka. Jalan mereka, seperti aura yang diungkapkan oleh mereka, kuno dan berubah-ubah. Yang mengejutkannya bukanlah ini, tetapi kelima orang ini semuanya adalah Kaisar muda, dia tidak akan pernah salah tentang ini, karena ini adalah pemahaman diam-diam antara Kaisar muda. 5 Kaisar muda. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu dari mana asal 5 orang ini, dan kekuatan apa yang mereka miliki. 5 Kaisar muda macam apa mereka? Kaisar Yun. Menurutnya, semua kekuatan di langit tidak memiliki barisan yang kuat. Lalu, inilah pertanyaannya, dari manakah asal-usul kelima Kaisar muda tersebut? Sangat disayangkan bahwa rahasia yang ditutup-tutupi dari kelima orang ini terlalu misterius, dan mereka tidak dapat menemukan kesempatan. Pada saat ini, kognisi Ye Chen sebelumnya rusak, terlalu sulit dipercaya. Orang tua. Kuiniu menyentuh dagunya. Cincin tahunan itu tidak lebih dari 1000 tahun, jadi itu bukan milik generasi yang lebih tua. Kaisar Wuji berkata, orang kuno seperti saya, yang telah menyegel dirinya sendiri selama bertahun-tahun tanpa akhir dan membuka segel di era ini. Sambil berbicara, 5 jubah hitam orang-orang telah tiba, dan berdiri dalam barisan rapi di depan lautan awan. Melihat dari belakang, punggung kelima orang itu tampak agak suram, tetapi mereka sekuat monumen. 5 Kaisar muda bahu-membahu, peristiwa yang luar biasa, membuat Ye Chen kesurupan. Dan Kaisar muda, dengan kesombongan seorang Kaisar muda, benar-benar sombong. Ini sangat menarik. Son of Sun Moon menghela nafas. Ketika semua orang melihatnya, 5 Kaisar muda juga mengalihkan pandangan mereka ke samping, dan mereka bisa melihat sepasang mata, layu dan dalam, dan Dao Yun berevolusi dengan sendirinya, seolah-olah ada dunia besar yang tersembunyi di mata mereka. Mereka berlima mengabaikan semua putra Kaisar dan hanya menatap Ye Chen. Itu karena, di antara lusinan orang ini, hanya Ye Chen yang termasuk dalam kelas Kaisar muda, dan hanya tubuh suci ini yang dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka, sedangkan untuk kelas putra Kaisar lainnya, itu masih jauh dari cukup. Ye Chen menjaga matanya tetap lurus, terjalin dengan mata 5 orang, dan percikan api terpicu. Saling memandang seperti ini, itu berlangsung selama 3 napas, dan baru kemudian kelima Kaisar muda menutup mata mereka dan melangkah ke lautan awan bersama. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka akrab dengan jalan itu. 5 orang ini, bagaimana mereka bisa keluar? Tidak pernah terdengar, kata Kaisar kera kecil dengan lidahnya. Itu adalah Kaisar muda. Chen Yi memandang Ye Chen. Seperti yang kamu katakan, 5 Kaisar muda, kata Ye Chen dalam-dalam. Kata-kata ini mengejutkan semua Kaisar dan putra, itu benar-benar melanggar hukum, dan 5 Kaisar muda melompat sekaligus, langit akan terbakar. Semuanya muncul entah dari mana, mari kita bicarakan. Pada saat seperti itu, semua orang yang hadir kecuali Ye Chen sangat melankolis.
Mereka semua adalah ahli top di tempat pertama. Setelah keseluruhan ini, sudah ada 7 kaisar muda di surga, setidaknya dari baris ke-8 ke belakang. The Kaisar di era ini kelas junior tampaknya telah menjadi kelas yang paling memalukan. Bagaimana, ayo pergi. Newbie membujuk seperti Kui Niu, dan langsung layu. Ayo pergi, saudari, kamu pengecut. Ayo pergi. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke lautan awan. Episode 2522 Tanah Kuno Dewa Pengubur. Begitu dia memasuki lautan awan, Ye Chen merasakan asal mula tubuh suci itu bergetar, dan tidak perlu menyelidiki lebih jauh, pasti ada tubuh suci di dalamnya, dan tubuh suci misterius itu juga harus bisa merasakan keberadaannya. Hanya saja dia tidak yakin apakah itu yang pertama atau yang kedua. Melihat anak-anak kaisar, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi serius, dan tidak ada lelucon. Jalan di depan masih berkabut, dan indera ketuhanan terputus secara alami, sehingga berada dalam kabut. Melalui awan berkabut dan kabut, kamu akan menemukan tanah kuno para dewa penguburan. Itu adalah sebidang tanah, atau dengan kata lain, itu membentuk batas dengan sendirinya, dan awan serta kabut keduanya merupakan penghalang. Banyak batasan di dalamnya, semuanya adalah formasi kuno. Transmisi suara Kui Niu Ye Chen, berbicara perlahan, memperkenalkan semuanya, omong kosong adalah omong kosong, ketika serius, masih sangat serius, seluruh tuan muda Ye terasa hangat di hatinya. Berjalan jauh ke dalam, awan yang kacau berangsur-angsur menjadi lebih tipis, tetapi Ye Chen semakin merasa bahwa ada sepasang mata dalam kegelapan yang mengawasi mereka, dan di belakang terasa dingin. Setelah melintasi awan dan kabut, apa yang muncul di depan Ye Chen adalah tanah yang luas, ditutupi oleh lapisan awan dan kabut, langit dan bumi gelap, seperti dunia bawah. Tanah kuno sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak gunung kuno, gunung curam, dan sungai Xiongjiang, tetapi kebanyakan berwarna darah. Tanah di bawah kaki adalah sebidang tanah yang hangus. Kerangka setengah tertutup dan sisa-sisa tentara bisa dilihat, seperti medan perang kuno, seperti reruntuhan. Alasan mengapa disebut tanah Guiksu adalah karena terdapat banyak kuburan, dengan ukuran berbeda-beda, dan penuh dengan ilalang, tidak diketahui siapa yang dimakamkan, dan banyak kuburan yang telah digali. Bagaimana perasaanmu? Kui Niu menusuk Ye Chen. Ye Chen tidak menjawab, matanya cerah, dia melihat sekeliling, dan kadang-kadang dia melihat ke atas dan melihat misti tempat ini adalah alam semesta sendiri, tidak hanya ditekan oleh cincin tahunan, tetapi juga ditekan oleh alam. Kultivasi tingkat ketiga kuasi kaisarnya, telah secara paksa diliputi oleh beban pertama. Untuk ini saja, tingkat yang disebut tempat pemakaman kuno ini lebih tinggi daripada peninggalan kuno dan peninggalan Tianzun. Saya khawatir jika Kaisar Semu di puncak datang, dia akan didorong turun ke yang pertama tingkat. Tiba-tiba, Ye Chen memindahkan langkahnya, mengikuti nafas tubuh suci lainnya, dan langsung pergi ke satu sisi, ingin melihat di mana tubuh suci misterius itu berada. Terakhir kali saya datang ke sini, saya ingat tidak ada kuburan di sini. Ada juga pohon leher bengkok itu, dari mana asalnya, dan terakhir kali tidak ada di sana. Sebelumnya, harus ada batu tablet di sini, kemana perginya? Semua kaisar dan putra berjalan jauh, berbicara sepanjang jalan, melihat ke kiri dan ke kanan, semuanya dengan ekspresi aneh. Ye Chen, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, tidak merasa seperti ini, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga melihat ke kiri dan ke kanan. Tempat penguburan para dewa kuno ini benar-benar aneh. Selalu ada beberapa fenomena aneh, seperti kuburan tua, di mana sebuah pipa dikuburkan, yang telah lapuk dan pecah oleh angin. Ada sebuah wanita ilusi, seperti jiwa, duduk di sana menangis dan berduka, membawa kekuatan magis yang tak tertahankan. Seperti pohon tua-tua, dengan bentuk aneh, seperti patung manusia. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar teriakan, yang membuat sekujur monyet gemetar. Jeritan itu datang dari dalam, seharusnya para beku yang datang untuk menjelajahi tanah kuno menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, dan menderita secara tidak menyenangkan, atau mereka bertemu dengan benda jahat dan tertelan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah jeritan, terdengar suara ledakan, satu demi satu, orang bisa tahu itu adalah perang besar. Dari kejauhan, orang bisa melihat langit runtuh, bumi runtuh, dan gunung runtuh. Kebanyakan dari mereka berjuang untuk harta karun. Dan tidak ada perang di langit. Bukan berarti tidak ada gesekan kecil. Sialan, jangan sentuh peti mati itu. Di tengah suara gemuruh, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur tiba-tiba berteriak keras, dan yang memarahi peti mati itu adalah Kaisar Kera Kecil.
Sayang sekali, Song Yu terlambat untuk berbicara, kaisar kera kecil sudah menyentuh peti mati. Bersenandung. Tiba-tiba, ada suara mendengung di dunia, situasi menjadi pucat, alam semesta berubah drastis, ada kilat dan guntur dalam ketiadaan, bahkan ada suara rengekan yang terdengar seperti hantu yang meratap, dan para pendengar kehilangan akal. Seseorang melanggar batasan, bencana menimpa, di suatu tempat, tampaknya ada kekuatan yang kuat dan misterius muncul, merencanakan ulang aturan, dan itu telah menjadi alam semesta baru. Melihat sebidang tanah itu lagi, Ye Chen dan kaisar lainnya sepertinya diseret ke dalam susunan teleportasi dan dikirim ke segala arah, mereka lebih kuat dari kaisar muda Ye Chen, dan mereka tidak terhindar. Kamu monyet mati, idiot. Sudah kubilang jangan bergerak. Tuhan tahu masih ada batasan. Keluar, aku tidak mau bicara denganmu. Diiringi omelan seperti itu, Ye Chen memasuki ruangan dunia lagi, terperangkap lengah, saya tidak tahu kemana perginya, sebagian besar yang lain sama, mereka telah dipisahkan. Ye Chen menstabilkan sosoknya, melihat sekeliling, dan melirik Chang Miao lagi. Lenyap. Dia bergumam pelan, disertai cemberut, dan dia tidak bisa mencium bau nafas tubuh suci lain, dan menghilang sama sekali, dan asal tubuh sucinya juga terdiam. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mencarinya ke satu arah, tetapi dia tidak dapat menemukan tubuh suci lainnya kaisar kera kecil dan yang lainnya harus dia temukan, tempat ini bukan tempat yang baik, jelas bahwa bencana berlebihan semoga beruntung. Setelah sekian lama, dia menetap lagi. Ini adalah hutan gunung yang tandus, semua pohon purba kering, tanpa cabang dan daun, tandus hingga tak bernyawa, dan tanah hangus di bawah kaki juga kering dan retak, yang membuat Ye Chen sangat ingin memberikan tempat ini untuk melembabkan bumi. Tempat penguburan dewa kuno itu aneh, dan di mana-mana aneh, seperti hutan pegunungan ini. Di pohon-pohon tua yang gelap, ada banyak kerangka yang tergantung di atasnya, tetapi tidak ada yang memiliki kepala, seperti hukuman, kepala dipenggal, dan sisa tubuh digantung di pohon untuk mengekspos mayat. Gunung dan hutan lebih jahat dari yang dibayangkan. Ketika Anda masuk lebih dalam, Anda bisa melihat mayat tanpa kepala dengan tangan berdarah terkulai, berjalan kaku, tidak tahu kemana harus pergi, tidak ada tujuan, dan tidak ada akhir. Ini adalah interpretasi yang bagus. 4 kata, orang mati berjalan. Ye Chen menyaksikan dalam diam, satu demi satu mayat berjalan berdampingan tanpa henti. Pakaian mereka cukup tua, ada beberapa mayat berjalan, dan jubah Tao terukir dengan kata-kata, yang bentuknya aneh dan sangat kuno, bahkan Ye Chen tidak dapat memahaminya. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, itu tidak berarti dia belum melihatnya. Surga kuno. Gumam Ye Chen pelan, karakter kuno yang tidak bisa dia pahami sangat mirip dengan yang terlihat di Istana Ling Qiao, meskipun mereka tidak tahu karakter yang sama, mereka pasti berasal dari era yang sama. Era kuno itu adalah periode ketika pengadilan surgawi kuno memerintah. Dengan kata lain, sebagian besar mayat tanpa kepala ini, dan bahkan kerangka yang tergantung di pohon, adalah milik orang-orang dari Istana Surgawi kuno, mungkin mereka semua berasal dari Istana Surgawi kuno. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Bahkan orang-orang di surga kuno berani menghukum dan membantai, orang yang mengambil tindakan pastilah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, mungkin makhluk tertinggi, terlebih lagi, itu bukan hanya makhluk tertinggi biasa, itu mungkin seorang kaisar surgawi. Pasti ada semacam hubungan antara dimakamkan di tanah kuno dan surga kuno. Ye Chen memberikan tebakan seperti itu, melihat pemandangan di pegunungan dan hutan, kebanyakan dari mereka adalah musuh. Menabrak. Saat saya menonton, terdengar suara rantai besi berbenturan, sangat nyaring. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat ke satu sisi, hanya untuk melihat mayat lain tanpa kepala. Mayat ini sedikit berbeda dari yang lain, perawakannya lebih megah, tingginya lebih dari 3 kaki, telanjang, lengan telanjang, tertutup debu bertahun-tahun, memakai borgol dan pergelangan kaki, dirantai dengan rantai besi, masing-masing dengan langkah kaku, terdengar suara rantai besi berderak. Ini harus menjadi pemimpin, hukumannya adalah yang terburuk, pihak lain telah memenggal kepalanya, kemungkinan besar dia belum melampiaskan amarahnya, dia akan dikurung dengan rantai jiwa, dan dia tidak akan terlahir kembali selamanya. Era macam apa itu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, melihat mayat yang dibelenggu, betapa menyedihkannya itu, perubahan apa yang telah terjadi pada surga kuno. Sambil menonton, ada sosok yang turun dari langit. Itu adalah seorang wanita, ditutupi jubah hitam, hanya matanya yang indah yang terlihat, tetapi wajahnya tidak terlihat. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan mengenali siapa itu sebelum memasuki tanah kuno, ada 5 kaisar muda,
4 laki-laki dan 1 perempuan, dan wanita ini adalah salah satunya, seorang kaisar muda perempuan. Sejauh ini, dia belum bisa melihat asal-usul wanita tersebut, termasuk darah dan asal-usulnya. Adapun apa yang dilakukan kaisar gadis muda selanjutnya, Ye Chen sedikit mengernyit. Setelah dia turun, dia seperti pemulung, mengumpulkan tulang yang tergantung di pohon menjadi bejana ajaib satu persatu, semua mayat yang berjalan dibawa pergi bersama. Tidak sulit untuk melihat ada kabut air di matanya, memantulkan cahaya redup, dan memadat menjadi embun beku, tampaknya semua kerangka dan mayat berjalan adalah kerabatnya. Dia dari Gu Tianting. Ye Chen berpikir sendiri. Shen Zun, Waner akan membawamu pulang. Gadis muda kaisar tersedak, dan Shen Zun yang dia bicarakan adalah pria agung yang dirantai dengan rantai besi. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa henti berkeliaran di tanah kuno dewa penguburan, dan akhirnya menemukan tujuannya, dibawa ke dalam wadah ritual dan akan dibawa pergi untuk dimakamkan. Setelah sekian lama, tulang dan mayat di hutan pegunungan ini diambil semua. Temperamen kaisar gadis muda telah berubah, sangat dingin, seluruh dunia telah berubah menjadi es setiap inci, niat membunuh begitu menakutkan, Rao Ye Chen gemetar karenanya, sepertinya itu bukan seorang wanita, tetapi seorang dewa pembunuh wanita, dewi pembunuhan dari Jiuyu. Zeng. Ditemani oleh suara pedang, hutan gunung yang gelap ini diratakan oleh kaisar gadis muda dengan pedang. Hutan gunung sialan inilah yang menjebak kerabatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mempermalukan para prajurit kuno. Wajar jika hutan pegunungan ini hanya sebagai penggantinya untuk melampiaskan amarahnya, yang sangat dibencinya adalah musuh yang membunuh kerabatnya, pemandangan tragis seperti itu juga disebabkan oleh orang tersebut. Peri, kamu berasal dari surga kuno. Ye Chen melangkah maju. Gadis muda tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi, dia tahu bahwa Ye Chen ada di sini, jadi dia tidak memiliki reaksi yang tidak perlu, dia harus menjadi wanita yang menakjubkan dengan jubah hitam kecil, dia tiada taranya, dengan sikap acuh tak acuh yang unik, bahkan jika dia setingkat dengannya. Sulit bagi seorang kaisar muda untuk membuat suasana hatinya bergejolak. Diabaikan oleh orang lain, Ye Dasao secara alami berhenti, dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Ada 5 kaisar muda lagi di surga, jadi kita harus melihat asalnya. Selain itu, saya adalah Kaisar Dacu, dan saya telah membantai kaisar. Jika Anda tidak memberikan wajah seperti ini, Anda harus membicarakannya. Anda adalah seorang kaisar muda, Anda tidak seperti orang lain, jadi mengapa mengabaikan saya? Jadi, ketika kaisar gadis muda berjalan di depan, dia mengikuti di belakang, seperti sepotong plester kulit anjing, kemanapun kaisar gadis muda pergi, dia mengikuti, roh tertentu, masih sangat kokoh. Kaisar gadis muda tahu tentang itu, tetapi mengabaikannya. Peri, kursi naga giok putih di surga kuno ada di sini bersamaku. Ye Chen memanggil. Tak perlu dikatakan, kata-kata ini sangat mudah digunakan, kaisar gadis muda yang berjalan di langit benar-benar berhenti, dan sosok cantik dan anggun, seperti hantu, datang ke Ye Chen dalam sekejap. Episode 2523 menemukan sejarah. Peri, apakah kamu ingin menikahi seseorang? My Great Chu memiliki banyak bakat, jadi kamu dapat memilih mana yang kamu suka. Putra Raja Perang itu baik. Model, mencoba menculik orang kecu besar, bakat seperti itu, dia adalah senjata yang hebat. Melihat kaisar gadis muda, dia tetap diam dari awal sampai akhir, hanya menatap Ye Chen dengan tenang, dengan sepasang mata acuh tak acuh, seolah berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memukulmu. Kursi naga ada di Dacu, G. Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, kaisar gadis muda membanting telapak tangannya. Kekuatannya sangat mendominasi. Bibi dan nenekku benar-benar bebas. Aku punya kerabat yang tidak mau pergi Sun, lari ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Ye Chen mengelak dalam sekejap, dan berjalan menjauh dari langit, ini benar-benar aku. Hati nurani langit dan bumi, dia tidak berbohong, dia benar-benar berada di Tianxuanmen. Jika dia tahu ada jembatan seperti itu, dia akan membawa kursi naga, ada juga tongkat besi Ling Xiao, yang juga akan dibawa. Kemana kita akan pergi? Kaisar gadis muda mendengus dingin, dan naik ke langit dalam satu langkah, menutupi langit dengan tangan giok kristalnya, akumulasi Tao di telapak tangan berevolusi, dan polanya tertutup rapat, itu adalah formasi penyegelan besar. Namun, meski formasinya misterius, itu tidak berguna. Sesaat kemudian, Ye Chen melompat keluar, membalik telapak tangannya, dan memutuskan untuk menyegel wanita jalang ini, lalu mempelajarinya dengan cermat. Kaisar Dao Fuxi, aku meremehkanmu, kata gadis muda Didan,
tidak hanya master formasi susunan, tetapi juga ahli dalam memecahkan susunan. Yang disebut susunan Kaisar Dao Fuxi seperti hiasan. Itu juga nafas, dia keluar dari formasi dalam sekejap, dan menamparkan telapak tangan lain di alam semesta yang luas. Meskipun tangan batu giok itu jernih, itu memiliki kekuatan penghancur, dan itu bisa membunuh Kaisar Zun tua dalam sekejap. Instan. Peri, terlalu sulit untuk menyerang. Ye Chen tersenyum ringan, memadukan teknik rahasia dengan satu pukulan. Dia tajam dan mendominasi, meledakkan alam semesta dan menghancurkan yin dan yang. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, cahaya dan hujan memenuhi langit, dan lingkaran kesunyian menyebar gunung yang menjulang tinggi, seperti tahu, terpotong di tengah, dan puncak yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Sayang sekali pukulan ini keras, Ye Chen berdiri diam. Di sisi lain, Kaisar Gadis Muda mundur 3 langkah, menghancurkan kehampaan. Menunggu untuk berdiri diam, saya melihat matanya yang indah sedikit menyipit, tubuh suci kuno yang sunyi. Kaisar muda dari area terlarang, sungguh luar biasa. Ye Chen tersenyum santai, mungkinkah orang-orang tua itu tidak melakukannya? T memberi tahu Anda sebelum keluar bahwa beberapa orang tidak mudah dipusingkan. Benar. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia sudah mengenali asal-usul gadis muda itu, dia pasti berasal dari 5 area terlarang, dan area terlarang milik pengadilan surgawi kuno, dan semua ini dijelaskan dengan jelas. Apa yang dia keluhkan adalah bahwa zona terlarang itu benar-benar kaya akan warisan, dan masih ada 5 kaisar muda yang tersembunyi di sana, yang sebagian besar disegel di zaman kuno dan tidak dibuka segelnya hingga era ini. Poin ini sangat mirip dengan kaisar dan putra, mereka tidak terlalu tua dan senioritas mereka sangat tinggi. Di sisi berlawanan, mata indah kaisar gadis muda itu masih acuh tak acuh seperti es, tetapi di tengah ketidakpedulian itu, ada jejak keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah dia tahu kengerian Ekaristi. Memang, sebelum dia keluar, para tetua keluarganya tidak memiliki kata-kata untuk mengajarinya. Dia juga tidak tahu bahwa di era ini, ada tubuh suci kuno. Dia tidak mengenal Ye Chen, tetapi dia tahu asal-usulnya. Tubuh suci. Ledakan. Ledakan tiba-tiba memecah keheningan singkat. Mendengar suara itu, Kaisar Gadis Muda segera mundur, berbalik dan menghilang. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke arah Ye Chen. Dia tidak hanya melihat darah Ye Chen, tetapi juga mencium bau roh jahat yang mengerikan dari tubuh Ye Chen. Milik kelas Kaisar, itu adalah roh jahat Kaisar. Dengan kata lain, tubuh suci kecil ini pernah membantai Kaisar Agung. Inilah yang paling mengejutkannya. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa para tetua menyembunyikan sesuatu dari mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa sebelum mereka datang, dan mereka bahkan tidak menyebutkan rahasia Ekaristi. Sekarang, dia tahu apa yang melampaui manusia dan apa yang melampaui langit. Melihat bagian belakang Kaisar Gadis Muda pergi, mata Ye Chen menjadi lebih gelap. 5 daerah terlarang Xuan Huang, 5 Kaisar Muda, yang datang ke tempat kuno ini untuk menguburkan para dewa, tidak datang untuk mengunjungi gunung dan sungai, mereka harus memiliki semacam misi, misalnya mengumpulkan tulang belulang. Tentara dari surga kuno. Selain itu, sebagian besar juga melibatkan tubuh suci yang misterius. Jika tidak, 5 kaisar muda tidak akan dikirim. Barisan seperti ini cukup untuk menyapu bersih semua kaisar surgawi. Kaisar muda di surga kuno semuanya luar biasa. Misalnya, kaisar wanita muda ini tidak sebagus Timur Dewa Yaoqi, tapi itu juga sangat menakutkan, level non-kaisar bisa menandingi. Sayangnya, yang saya temui adalah seorang kaisar perempuan. Ye Chen menggosok dagunya. Jika dia bertemu dengan seorang kaisar laki-laki, dia pasti akan mendidik dan mendidik 5 area terlarang. Mereka yang keluar dari area terlarang harus dipukuli. Seperti yang diketahui semua orang, inilah arti dari area terlarang. Daerah terlarang tampaknya telah mengetahui bahwa Ye Chen akan datang ke tanah kuno Dewa Penguburan, jadi dia membuka segel kelima kaisar muda. Datang ke sini bukan hanya sebuah misi, tetapi juga ingin menggunakan Ye Chen untuk menggagalkan semangat kelimanya. Kaisar muda dan biarkan generasi muda saya tahu betapa luar biasa era ini setelah segala usia. Fakta membuktikan bahwa keputusan daerah terlarang masih sangat tepat, setidaknya kaisar gadis muda itu takut, jika ditempatkan di zaman kuno, tidak ada yang akan menerima gadis ini. Ki tua, apa yang kamu lakukan dengan alu ini? Sebuah suara memanggil dari belakang. Nai Xiao Yuan Huang, dengan satu tangan menutupi pinggangnya dan tangan lainnya membawa batang besi emas hitam, dia dalam keadaan malu, dia terlihat seperti sendirian, dan dia bahkan dipukuli. Siapa yang mengalahkanmu? Ye Chen tersenyum. Jangan membuat masalah, aku jatuh. Musim gugur ini pasti sulit.
Melihat cetakan telapak tangan merah di wajah Kaisar Kera Kecil, kata-kata Ye Chen memiliki makna yang dalam, kamu mengangkat tangan seseorang. 7 tua, seseorang memukuliku. Panggilan lain terdengar. Kali ini, Nai Kuiniu juga seperti Kaisar Kera Kecil, menutupi pinggang lamanya dengan satu tangan dan memegang kapak perang di tangan lainnya, berjalan dengan pincang. Kaisar Kera Kecil, dia jujur, setidaknya, dia tidak melakukannya mengatakan bahwa dia jatuh. Siapa yang memukulmu? Ye Chen mengeluarkan kendi. Tanyakan dengan sadar. Kuiniu berhenti dan menyeka darah dari hidungnya. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, tidak perlu bertanya. Seperti Kuiniu, dengan Kaisar Yun yang menggelegar di tubuhnya, kekuatan tempurnya tirani, dan dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di bawah level Kaisar Muda. Yang bisa meledakkannya pasti level Kaisar Muda. Kaisar Kera Kecil menggosok wajahnya, dia sangat malu, dia tahu sekilas bahwa dia juga dipukuli oleh Kaisar Muda, dan dia tidak cukup untuk melihatnya, apalagi dia, yang diayunkan terbang dengan telapak tangannya. Kamu harus melampiaskan amarahmu pada kakak. Kuiniu mengutuk. Mengapa kamu melampiaskan amarahmu? Ye Chen menatap Kuiniu sambil tersenyum. 5 Kaisar Muda yang masuk, saya ingat ada seorang wanita. Kuiniu menyeringai, sangat sedih, datang ke sini untuk kakak laki-laki ketika Anda punya waktu, lebih disukai jenis yang menjatuhkan Anda. Saya setuju dengan apa kata bos. Kaisar Kera Kecil menggaruk rambut monyet, matanya cerah, dan tidak sulit untuk membaca semacam makna impulsif dari matanya. Ye Chen melirik Kuiniu, lalu menyipitkan mata ke Kaisar Kera Kecil. Kedua bersaudara ini benar-benar luar biasa, dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu bagus. Keinginan ini sangat besar. Lagi pula, dia masih tidak memberi tahu asal-usul 5 Kaisar Muda, karena takut kedua bersaudara itu akan ketakutan setengah mati, dan Kaisar Muda di daerah terlarang berani mengambil keputusan. Berubah-ubah. Melihatnya, mata Ye Chen berbinar sesaat, dan dia langsung pergi ke satu sisi, seolah-olah dia mencium aura tertentu, yaitu aura dari tubuh suci yang misterius. Sejak saat itu, dia terkejut. Melihat hal tersebut, Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu buru-buru mengikuti. Mereka bertiga melintasi dataran sebelum jatuh ke sekelompok gunung. Kelompok gunung ini gelap dan suram, tepat setelah mereka jatuh, Kuiniu dan yang lainnya bergidik, dan merasakan ada embusan angin gelap di belakang mereka, langsung menyerang jenis angin gelap Yuanshen. Ye Chen tetap diam, alisnya sedikit berkerut, aura tubuh suci misterius menghilang di sini, atau dengan kata lain, mereka datang terlambat, dan tubuh suci misterius itu tidak lagi berada di gunung. Dia bersembunyi. Ye Chen berpikir begitu dalam hatinya, jika demikian, akan sangat sulit untuk menemukannya. Bos, tanaman teratai itu terlihat seperti harta karun. Ketika Ye Chen berpikir, Kaisar Kera Kecil menarik ujung pakaian Kuiniu dan berbisik, memberi isyarat padanya untuk melihat ke tebing. Kamu tidak bodoh, itu teratai salju Linglong, surga telah menghilang, kata Kuiniu. Mendengar tentang teratai salju Linglong, Ye Chen tiba-tiba melihat ke atas tebing. Segera setelah saya melihatnya, saya melihat teratai salju putih mekar dengan bangga, sebening kristal, berlama-lama dengan energi abadi, dan bahkan lebih kemegahan, disertai dengan penglihatan, itu sangat menarik perhatian di gunung yang suram, konsepsi artistik. Ini benar-benar kesempatan. Ye Chen tersenyum, teratai salju Linglong memang harta karun, tidak hanya surga yang punah, tetapi juga bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi, yang sulit didapat. Iblis itu harus berterima kasih lagi padamu. Kuiniu tersenyum, mengetahui bahwa Ye Chen sedang mencari bahan alkimia, atau dengan kata lain, seluruh surga tahu bahwa dia menginginkan pil yang menghidupkan kembali jiwa untuk menghidupkan kembali Mu Liu Qing. Linglong Snow Lotus. Seseorang muncul entah dari mana, berbicara dengan penuh semangat. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seseorang mengangkangi langit, itu adalah seorang pemuda berambut ungu, matanya bersinar, dia mengulurkan tangan untuk meraih Suelian, katanya dengan sangat sadar, dia tidak tahu siapa yang datang lebih dulu datang pertama. Orang dengan ukuran ini pada dasarnya akan berlutut tanpa peringatan, dan mereka lebih kuat dari Ye Chen, dan mereka tidak langsung mengambilnya. Ini adalah bukti bagus bahwa semua hal spiritual di dunia dijaga oleh keberadaan yang menakutkan, apalagi teratai salju Linglong. Langit telah menghilang, yang membuktikan betapa berharganya. Segera, malapetaka menjadi kenyataan, sebelum pemuda itu menyentuh teratai salju Linglong, dia melihat seringai besar keluar dari teratai salju, bengkok dan ganas, dan membuka mulutnya yang berdarah, dan pemuda itu menelannya bahkan tanpa kesempatan untuk menelannya. Bereaksi mereka semua terbunuh, hanya satu teriakan yang terdengar. Seringai besar adalah keberadaan yang menakutkan, parasit di teratai salju.
Jangan melihat teratai salju linglong yang suci dan tanpa cacat, tetapi sebenarnya itu adalah teratai peri yang sangat yin, yang mengandung hal-hal jahat, menghisap energi yin dan lahir, semakin tua, akan semakin menakutkan. Justru karena Ye Chen melihat melalui titik ini maka dia tidak segera bertindak. Namun, tidak mungkin untuk tidak melakukan apa-apa sekarang, dan jika Anda tidak melakukannya lagi, pemuda itu pasti akan mati. Melihat dia mengenakan jubah Tao, itu milik tanah suci Xuan Huang Tianquan, dan dia punya alasan dan berpengaruh dengannya. Saat itu, Ji Ningsuang diancam oleh Pangeran Ular dan berubah menjadi iblis wanita, membunuh pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dari hutan belantara, dan putra suci tanah suci Tianquan adalah salah satunya. Setelah perang, tanah suci Tianquan ingin meminta Ji Ningsuang untuk menyelesaikan masalah ini, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih masalah Yao Qi. Setelah pertemuan akbar Yao Qi, dia menyelinap keluar dan memberikan tanda kepada Tianquan. Di masa lalu, dia menangani hal-hal seperti itu. Ledakan. Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan sebelum wajah hantu ditarik keluar dari teratai salju, dia menekannya dengan satu tangan. Pria muda yang tertelan itu ditarik paksa olehnya. Dia tidak lagi memiliki tubuh, hanya jiwanya tetap. Episode 2524 Mustahil untuk dibunuh. Suci. Ekaristi suci. Kata pemuda itu penuh semangat, matanya penuh rasa syukur. Kamu yang harus datang ke sini, kata Ye Chen datar, dia meletakkan roh primordial pria itu, artinya jelas, jika kekuatannya tidak cukup baik, jangan ikut bersenang-senang, dan tinggalkan tanah kuno dengan cepat. Pria muda itu membungkukkan tangannya dan segera berbalik. Setelah berjalan jauh, dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Mengetahui keluhan antara Ye Chen dan tanah suci Tianquan miliknya, ekspresinya juga rumit. Di tengah langit, Ye Chen berdiri diam, dengan tekanan besar. Melihat seringai itu lagi, itu terdistorsi, menyeramkan dan ganas, berjuang keras, dengan sepasang mata berwarna darah penuh tirani, ingin menerobos penindasan, menelan Ye Chen juga. Ayo, berikan padaku, aku sangat berguna. Kaisar kera kecil dengan riang melangkah maju, meremas seringai menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam jimat, tidak tahu akan digunakan untuk apa. Ye Chen mengabaikannya, mengambil teratai salju yang sangat indah, dan menyegelnya ke dunia kecil. Meski begitu, masih ada kekurangan bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan. Setelah menerima teratai salju, ketiganya terus masuk lebih dalam. Ye Chen selalu merasakan bahwa dia sedang mencari jejak tubuh suci misterius, serta 5 kaisar muda, tetapi sepanjang pencarian, tidak ada jejak, seolah-olah dunia telah menguap. Ada juga kaisar dan putra surga yang belum melihatnya, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Itu di depan, Kui Niu menunjuk ke suatu tempat. Di depan, ada lautan luas, ombak bergulung, dan guntur Kui Niu serta Kaisar Yun diperoleh dari sana. Lagi pula, jangan merampokku, kata Kaisar kera kecil. Harus. Kui Niu menepuk dadanya, seperti kakak laki-laki. Kemana kamu pergi? Ye Chen bergumam, dia tidak peduli dengan Di Yun, dia lebih peduli dengan tubuh suci misterius. Kali ini dia datang ke sini untuknya, setidaknya, dia harus mencari tahu detailnya. Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan, bahkan nafasnya pun sudah hilang. Sambil berbicara, mereka bertiga sudah menginjakkan kaki di langit di atas laut. Laut ini sangat aneh, lautnya berwarna merah tua, lebih tepatnya disebut lautan darah, ombak yang berjatuhan membuat pendengarnya merasa kesurupan. Bagaimana bisa ada tempat yang sangat yin, jadi ada Kaisar Yun yang sangat yang. Ye Chen melihat ke bawah, dan tidak sulit untuk menebak bahwa Kaisar Guntur Yun dari Kui Niu tidak berasal dari sini. Sejalan dengan akal sehat. Jika tidak, di negeri paling yin, dari mana agregat Kaisar yang paling berasal, konflik bawaan, sama sekali tidak mungkin terjadi, agregat Kaisar Guntur itu harus memiliki spiritualitas, dan secara sukarela memilih Kui Niu. Nyatanya, seperti yang dia duga, Kaisar kera kecil dan Kui Niu mencari cukup lama, yang bisa dibilang luar biasa, belum lagi Kaisar Yun, bahkan seekor burung pun tidak, jadi tidak ada peluang sama sekali. Kaisar kera kecil sangat kecewa, dan dia lesu. Ye Chen mengambil langkah lain, tidak tahu di mana tubuh misterius itu berada, jadi dia mencari arah sesuka hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat penguburan dewa kuno tidak damai. Tempat para dewa kembali ke reruntuhan lebih seperti medan perang kuno. Ada pertempuran berdarah di masa lalu. Pertarungan tidak dapat dipisahkan. Sepanjang jalan, mereka bertiga melihat terlalu banyak hal, beberapa mayat terbuka di hutan belantara, beberapa berkelahi dengan kejam, beberapa berdarah. Adegan berdarah, satu adegan demi satu.
Inilah kenyataannya, meskipun tidak ada perang besar, masih ada pertempuran kecil, orang-orang memiliki keegoisan, dan menyebabkan kekacauan. Di tempat kuno tempat para dewa dimakamkan, juga ada siang dan malam. Saat malam tiba, dunia ini menjadi semakin gelap. Anda dapat melihat sosok-sosok terbang, semua dengan manik-manik lampu tergantung di kepala mereka. Ada banyak tempat sepi, dikelilingi kabut, dan Anda tidak dapat melihat jalan ke depan. Selalu ada hal yang mengerikan, hal-hal jahat menghantui. Entah berapa banyak nyawa yang ditelan, dan jeritan terus datang dan pergi. Sama seperti ini, masih banyak pemburu harta karun, apakah Anda mencari kekayaan dan kekayaan? Memantulkan cahaya Lingzu, ketiga Ye Chen berhenti lagi. Di depan mereka bertiga ada sebuah istana besar, bobrok, setengahnya runtuh, dan batu bata serta ubin biru berserakan di seluruh tanah, membuatnya berantakan, seperti istana Ling Qiao di pengadilan surgawi. Secara alami, istana ini tidak bisa dibandingkan dengan istana Ling Qiao, apalagi yang lain, bicarakan saja, di depan istana Ling Qiao, istana kuno ini seperti lereng kecil di bawah gunung raksasa. Kuil Dewa Pemakaman, gumam Ye Chen pelan, melihat plakat kuil kuno. Mungkin ada bayi. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil menggosok tangan mereka dan melangkah ke istana kuno. Kemudian, mereka berdua keluar, tepatnya mereka dipukuli. Ledakan, ledakan. Dua puncak gunung berturut-turut dirobohkan oleh dua orang. Ye Chen tidak terkejut tentang hal ini, Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu tidak merasakannya, tetapi dia sangat jelas, pada saat dia berhenti, dia tahu bahwa ada orang di istana, dan sihir yang tersembunyi adalah sangat misterius. Itu adalah tingkat Kaisar Muda dari 5 area terlarang. Kamu sangat bodoh. Aku memprovokasi kamu. Ketika Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil kembali, mereka semua acak-acakan, mengutuk, dan suara mereka sangat tinggi. Diketahui siapa mereka, tetapi mereka adalah salah satu dari 5 Kaisar Muda. Jika kamu berani menginjakkan kaki lagi, kamu tidak akan segera diampuni. Di aula, suara dingin dan sunyi keluar, seperti keputusan kekaisaran raja. Hai. Kui Niu berhenti, dan segera mengeluarkan tomahawk, dan Kaisar Kera Kecil juga mengambil pria itu. Namun, Ye Chen bergerak lebih cepat, renyah, dan menutupinya dengan telapak tangan. Dia telah melihat seseorang yang luar biasa, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu luar biasa. Dia masih berani memukul kedua bersaudara itu sambil berdiri diam. Ledakan. Istana kuno yang megah runtuh tiba-tiba, dan ubin yang tertiup semuanya berubah menjadi abu terbang. Kuil kuno runtuh, dan orang-orang di dalamnya juga menampakkan diri, masih ditutupi jubah hitam, dan pakaian mereka tidak ternoda debu. Sosok mereka terkadang ilusi dan terkadang padat, seperti hantu, terutama mata yang layu. Cahaya dingin berkedip, dan kesunyian di mata berevolusi, dan kultivasi adalah cara kesunyian. Sialan, kamu memukulku 2 kali, Kui Niu berteriak. Dia tertangkap basah ketika memasuki aula, dan dia tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia bisa menahannya dengan amarahnya yang keras? Karena teriakannya, Kaisar bocah berpakaian hitam itu mengabaikan dan hanya menatap Ye Chen. Api penyucian, dunia bawah, Wang Chuan, Huang Kuan, Tiansu, kamu termasuk yang mana? Ye Chen menatap Kaisar muda berbaju hitam sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Kui Niu dan Xiao Yuan Huang saling memandang, dan mereka berdua menemukan jawabannya di mata mereka. Jelas sekali, 5 Kaisar muda yang tiba-tiba muncul termasuk dalam 5 area terlarang. Pada saat ini, keduanya bergidik. Belum lama ini, mereka berdua masih memikirkan Kaisar gadis muda. Dewa tahu itu milik zona terlarang, jika ini menyinggung zona terlarang, Kui Niu dan Kera Suci akan terganggu. Tremor urin termasuk tremor urin, tetapi shocknya masih ada. Jika Anda mengatakan itu adalah area terlarang, itu benar-benar menakutkan, dan ada 5 Kaisar muda yang tersembunyi barisan ini, anak-anak Kaisar tidak dapat menandingi. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda akan kalah telak. Ledakan. Ketika keduanya terkejut, Kaisar muda berpakaian hitam menghancurkan alam semesta dalam satu langkah, dan tanpa basa-basi, dia menyerang secara langsung, dengan pola ilahi mengalir di telapak tangannya, menyatu dengan kekuatan kehancuran, membuat telapak tangannya tak tertandingi. Ye Chen tetap diam, dan hanya membalas dengan serangan paling kuat, meninju. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, mengguncang langit dan bumi, gunung-gunung di sekitarnya terguncang satu demi satu, bahkan biksu pemburu harta karun yang berjalan di udara tidak memperhatikan, dan satu demi satu diguncang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Semua organ dalam sangat sakit, dan terlebih lagi, tubuh daging telah meledak, dan darah beterbangan, dan kegelapan ditutupi dengan lapisan darah.
Kaisar muda berpakaian hitam ini memang cukup kuat, ketika dia menghadapi Ye Chen secara langsung, dia hanya mundur setengah langkah, dari sudut pandang ini, dia jauh lebih kuat dari kaisar muda wanita sebelumnya. Tubuh suci kuno. Kaisar muda berbaju hitam sedikit menyipitkan matanya, dan melihat darah Ye Chen. Sepertinya para tetua di keluargamu tidak menyebutku padamu. Ye Chen menepuk bahunya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kaisar muda yang memukulnya mundur setengah langkah, wajahnya tidak merah dan tidak terengah-engah. Saya pernah mendengar bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi saya tidak mempercayainya. Kaisar bocah berpakaian hitam itu mencibir, dengan fanatisme di matanya yang layu, dia cukup bersemangat. Dia seharusnya menjadi seorang tuan yang suka berperang, tetapi dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa melawannya ya, terlebih lagi, itu masih merupakan ekaristi yang tak terkalahkan di level yang sama. Episode 2525 Tanah Kuno yang Hidup. Saat kata-kata itu jatuh, ada sinar cahaya yang bersinar di atas kepala kaisar muda berbaju hitam, begitu menyilaukan hingga membuat lubang besar di langit yang luas. Orang ini sangat serius, dia ingin menemukan tubuh suci kuno untuk dipraktikkan, dia telah disegel selama bertahun-tahun, darah yang sunyi, seperti zaman kuno, terbakar seperti api. Ledakan. Langit meraung, bumi bergetar, jubah hitam kaisar muda berbaju hitam terguncang menjadi abu terbang, dan akhirnya mengungkapkan wajah aslinya, mengenakan baju besi emas ungu, mengenakan sepatu tempur bulu hitam, dengan rambut hitam mengalir seperti air terjun, di antara alisnya tetapi ada pola ketuhanan kuno, fisik yang sangat kuat, dan darah yang berdebar kencang tampaknya mengalir di lautan, Tao tampaknya tersembunyi, dan visi kepunahan sering terwujud. Ledakan. Gemuruh. Langit yang bergemuruh dipenuhi dengan kilat dan guntur, dan tanah bergoyang, sepertinya dia tidak dapat menahan paksaannya, kultivasi tingkat pertama Zundi tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan puncak Zundi. Hal yang paling menakutkan adalah matanya yang penuh moralitas dan kehancuran, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, seolah-olah melihatnya sekali lagi dapat menghancurkan pikirannya. Orang ini sangat kuat. Kaisar kera kecil bergidik, dan mundur. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu bisa mengalahkan Lao Qi. Kui Niu mencibir, berlari tidak lebih lambat dari kaisar kera kecil. Melihat Ye Chen, dia berdiri diam, dan tubuhnya juga berubah. Cahaya ilahi keemasan menyelimuti senja, tubuh suci dilemparkan seperti emas, penglihatan kacau diubah, dan jalan kacau berputar di sekelilingnya. Di bawah kegelapan, itu lebih seperti matahari yang terik dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dengarkan baik-baik, ada juga Dao Tianyin. Kaisar laki-laki berbaju hitam itu sangat kuat, dia mengakuinya tanpa syarat. Namun, ada batasan untuk menjadi kuat, dan kaisar muda juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Bukannya dia melebih-lebihkan. Ketika Jining Suang datang, dia bisa sepenuhnya melecehkannya. Jika Jining Suang bisa melakukannya, dia bisa melakukannya sama. Ini adalah keadaan pikiran dari tubuh suci kuno, dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Datang dan bertarung. Kaisar muda berbaju hitam datang ke Jiuk Xiao, menatap Ye Chen dengan jijik. Ye Chen melonjak lurus ke atas, dengan gerakan misterius, dan naik ke langit. Baru saja dia duduk, kaisar muda berbaju hitam menyerang, memanggil lautan guntur, menelan langit dan menghancurkan bumi, ratusan juta guntur dan kilat berkumpul, setiap helainya mengandung kepunahan, dapat menghancurkan alam semesta, belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya, terasa mempesona, memandang Kui Niu dan hati mereka bergetar. Keduanya yakin jika ini ditelan oleh Lei Hai, mungkin akan hancur. Ye Chen tidak pernah kehilangan angin, dan Golden Immortal Hai tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang menghadapi Lei Hai. Lautan keabadian bertabrakan dengan lautan guntur, dan langit yang kosong runtuh seketika. Represi. Kaisar muda berpakaian hitam tiba, dan dengan satu jari keesokan harinya, hukum dilempar keluar dari kekacauan. Ye Chen berjalan di langit, tubuhnya ilusi sesaat, dan dia membunuh kaisar muda berbaju hitam dalam sekejap. Jalan kaisar berkabut. Wajah kaisar muda berpakaian hitam berubah, dia memanjat dan kemudian melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Chen sudah meninju. Engah. Darah berceceran, dan darah serta tulang kaisar muda berpakaian hitam berterbangan kemana-mana. Bagus sekali. Niat bertarung di mata orang ini menjadi lebih berapi-api, dan dia terbang menjauh, luka fisiknya sembuh seketika, dan kekuatan pemulihannya menguasai, seperti cahaya ilahi, menjangkau langsung ke langit, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menutupi langit. Merusak. Ye Chen berkata dengan tenang, tanpa senjata atau senjata di tangannya, hanya sepasang tinju emas, meledak ke langit,
memecahkan cetakan telapak tangan yang menutupi langit, tetapi menabrak cahaya ilahi emas ungu secara langsung, mengabaikan tubuh, dan secara khusus memenggal kepala roh primordial. Zeng. Dengan suara pedang berdentang, dia melemparkan teknik rahasia Sensang, yang menghancurkan Zijin Senmang. Membunuh. Pada saat ini, Kaisar Muda berbaju hitam melakukan tendangan voli, memegang pedang peri emas ungu, dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi, pedang itu menembus alam semesta, kekuatannya sangat menghancurkan, dan dia bisa melihat visi meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Sangat disayangkan dia masih meremehkan Ye Chen. Sebelum pedangnya jatuh, dia menabrak 8 naga emas. Mereka adalah 8 naga dari tubuh suci, yang masing-masing berukuran besar. Sejak saat itu, Kaisar Muda ini merasakan seperti apa naga berekor 8 itu. Engah. Seteguk darah tua ini, dia menyemburkan dengan dominan, pedang patah, dan bahkan dia pingsan, dan tubuh yang baru saja sembuh terbelah lagi, dan darah emas ungu menyembur tipis. Hati-hati. Aku tidak mendengar raungan Kaisar Muda berbaju hitam, tapi aku mendengarnya tertawa, bermandikan darah, semangat juangnya lebih kuat, dan ada pola dewa kuno di antara alisnya, kekuatan tempurnya berada di puncaknya, dan setiap hembusan nafas yang meluap di tubuhnya, dapat menghancurkan langit biru, kecemerlangan yang menyilaukan. Ye Chen tersenyum dan mengikuti Daoyun dari Qian Kun. Perang. Tapi mendengar Kaisar Muda berbaju hitam mendesis, dia menyerang lagi. Ledakan. 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 Ketika perang besar pecah, langit runtuh dan bumi runtuh. Yang satu adalah tubuh suci kuno dan yang satu adalah pahlawan di zona terlarang. Yang satu hidup di zaman sekarang dan yang lainnya disegel untuk selamanya. Anda bisa melihat darah mengalir deras seperti hujan, ada yang keemasan, ada yang ungu dan keemasan, setiap tetesnya mengandung banyak esensi, mewarnai kegelapan, bersinar terang, menambahkan sentuhan warna pada malam. Keributan sebesar itu telah menarik beberapa orang, dan banyak pemburu harta karun berkumpul satu demi satu, berpikir bahwa harta yang aneh telah lahir, siapa sangka itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Tubuh suci sebenarnya ada di tempat kuno tempat para dewa dimakamkan, kata seseorang dengan heran. Apakah kamu tidak lupa bahwa namanya adalah Ye Chen? Sangat hidup, bagaimana Kaisar ke-10 Chu bisa hilang? Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati dunia. Saat itu, Ye Chen, yang masih seorang biksu kecil, telah menjadi populer di seluruh dunia, kemanapun dia pergi, dia membicarakannya, benua Xuan Huang, tanah suci para biksu, terbalik karena dia. Harus ada gerakan besar di tempat itu. Siapa yang bertarung dengan tubuh suci? Lebih banyak orang memperhatikan Kaisar Muda berbaju hitam. Dalam ingatan mereka, tidak ada orang seperti itu. Dilihat dari kekuatan tempurnya, meskipun dia tidak sebaik Ye Chen, dia adalah Kaisar Muda sejati. Selain Ye Chen, tubuh suci, dan Yao Qi, Dewa Timur, sebenarnya ada Kaisar Muda ketiga di surga. Para tetua yang ditekan dan dibudidayakan tercengang. Jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan mempercayainya. Haruskah kita berbicara tentang 5 kaisar muda dengan orang-orang tua ini? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, melihat ke sana kemari, dan ada sosok di mana-mana. Rendah, kata Kuiniu dengan sungguh-sungguh, menatap mata kaisar muda berbaju hitam, penuh ketakutan. Kemudian, dia adalah kaisar muda sejati, jauh dari sebanding dengan putra seorang kaisar, bahkan dengan restu dari Kaisar Guntur Yun, dia bukan lawannya, dan hanya Ye Chen yang menjadi lawannya. Fisik suci kuno benar-benar pantas mendapatkan namanya. Di puncak gunung yang tidak diketahui, berdiri sosok yang cantik, itu adalah seorang kaisar gadis muda, menyaksikan pertempuran dari jauh melalui kehampaan dan kehampaan, dia juga seorang kaisar muda, dia tidak bisa jangan lakukan itu, kaisar muda berbaju hitam juga tidak bisa. Siapa yang bertarung? Ada suara ragu dari batu transmisi suara. Putra Kaisar Api Penyucian dan Tubuh Suci Kuno, Kaisar gadis muda itu berkata dengan ringan. Tubuh Suci Kuno. Masih ada tubuh suci kuno di dunia ini. Orang-orang tua itu, aku kesulitan merahasiakannya. Kaisar gadis muda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bisa menebak artinya. Apa-apaan ini? Dengan sengaja, biarkan mereka berlatih, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu semacam penempaan, terus terang, untuk saling mematahkan semangat. Tunggu, aku akan bertarung juga. Fisik Sein kuno, akhirnya tertangkap hidup-hidup, apakah itu benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama? Di buku-buku sejarah dikatakan demikian. Sisi lain dari batu transmisi suara tidak sendirian, tapi ini 2 orang, Anda berbicara satu sama lain, seperti berbicara tentang pembicaraan silang, mendengarkan nada mereka juga barang yang berperang,
jika Anda ingin membunuh mereka dan menemukan Ye Chen untuk berlatih, mereka telah diblokir untuk perubahan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mati lemas, dan pencuri ingin melakukannya sendiri. Kaisar gadis muda tidak berhenti, inilah arti dari Raja Surga, senang frustrasi. Namun, dia sangat jelas bahwa kedua pria itu akan datang, dan mereka juga bukan lawan dari tubuh suci. Tubuh suci zaman ini jelas bukan tubuh suci biasa memikirkan roh jahat kaisar di tubuhnya, dia cukup bingung, bagaimana dia membantai kaisar, itu melawan langit. Lihat, aku akan mengatakan itu Ye Chen. Dua orang berjalan ke atas gunung dan berdiri di samping kaisar gadis muda, menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan mereka bisa melihat Ye Chen. Kedua orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka putra Dewa Bulan Matahari dan Raja Zhou Timur? Keduanya, dalam sosok yang agak memalukan, mungkin menyentuh batasan itu dan menderita kerugian besar. Gadis muda kaisar tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menonton pertempuran dengan tenang dari percakapan antara keduanya, dia mengetahui bahwa nama tubuh suci kuno adalah Ye Chen, dan bahwa orang yang paling dia dengarkan di tempat kuno penguburan para dewa adalah kaisar ke-10 dari Great Chu. Jika Yao Qi datang, itu akan menjadi lebih hidup. Sun Mun Senzi menghela nafas, seolah dia tidak menyadari bahwa masih ada seorang kaisar muda di sampingnya, anehnya pertempuran di Changmiao terlalu panas dan menarik perhatian. Pada level yang sama saja, Ye Chen mungkin tidak bisa menang, tidak heran itu tidak hidup. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur mengeluarkan kendi, lidah di pipi, jangan remehkan kutu buku itu, pertarungan berlangsung sengit. Mendengar ini, kaisar gadis muda tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya, dan bertanya dengan ragu, apakah ada kaisar muda di surga? Itu, tetapi saya terkejut ketika melihatnya, ini adalah kaisar gadis muda. Hanya karena dia mengenakan jubah hitam, dia telah melihatnya sebelum dia masuk. Untung aku tidak berbicara buruk tentangnya. Raja Wu dari Zhou Timur terbatuk, jika tidak, mereka berdua pasti akan dipukuli. Meskipun gadis ini tidak sebaik Dongshen Yao Qi, dia masih asli kaisar muda. Kaisar gadis muda itu terdiam, atau lebih tepatnya, terkejut. Bahkan sakramen kuno mungkin tidak dapat menang, yang disebut Yao Qi pasti sangat luar biasa, itu pasti wanita yang aneh, dan pemahamannya tentang Tao pasti telah mencapai alam transformasi. Dia mulai mengerti mengapa Raja Surgawi membiarkan mereka berlima dibuka segelnya di era ini, karena era ini terlalu luar biasa. Tubuh suci kuno yang sunyi dan Dewa Timur Yao Qi sudah cukup untuk membanjiri sebuah era. Di antara mereka, mungkin termasuk mereka. Peri, tapi saya tidak tahu dari mana guru saya berasal. Sun Mun Senzi tertawa. Kaisar gadis muda itu tidak menanggapi, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin bertanya, apakah kamu sudah menikah, dan apakah kamu ingin menjadi istrinya? Raja Wu dari dinasti Zhou Timur meninggalkan sepatah kata pun, dan kemudian menghilang. Jika kamu menggoda seperti itu, kamu akan dipukuli. Untuk tergelincir, tetapi juga untuk berlari lebih cepat. Di surga, operasinya dianggap sebagai rekan tim yang curang. Memang, Gatsan Sun Mun diumpan dengan menyedihkan, dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Wu dari dinasti Zhou Timur akan keluar seperti ini, dia benar-benar lengah, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia diayunkan oleh kaisar gadis muda. Saya tidak dapat menemukan rekan satu tim Anda, jadi saya harus membawa Anda di bawah pisau. Ada harga yang harus dibayar untuk menganiaya permaisuri muda. Song Yu, kamu sangat sakit. Di malam yang gelap, Sun Mun Senzi mengutuk dan berkata dengan dominan. Setelah selesai berbicara, dia terbang ke kejauhan, dia tidak terbang sendiri, tetapi dikirim oleh kaisar gadis muda dengan telapak tangan, dia langsung pergi ke gunung raksasa dengan kekuatan yang cukup. Inspeksi visual, gunung itu bisa dirobohkan. Di sudut gunung, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur memegang tangannya dan menyaksikan Sun Mun Gatsan terbang menjauh. Lubang itu digali dengan baik.